Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya guys, hari ini hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Kita sedang mengadakan pengajian rutin bulanan di Masjid Al-Muhajirin dengan narasumber Ustadz Ubaidillah SPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi Ubaidillah SPDI. Video part satunya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه والوالدان اللذان تعليم أولادهم القرآن لهما ثواب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramun yang sama kita muliakan, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para tokoh masyarakat, ibu-ibu anggota majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di pertengahan dari bulan Dzulhijjah tinggal 14 hari ke depan insyaallah 1445 Hijriah akan berakhir. Kita masuk ke tahun baru Masehi 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan umur sisa ini barokah, jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi umur yang bermanfaat dengan berbagai macam amal saleh. Khairun nas, baik-baik manusia, maqala amaluhu, dia yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tak banget amal perbuatannya, panjang umurnya, kerjaannya baik-baik, kerjaannya solid dan solihah, kerjaannya selalu menorehkan tinta-tinta emas, hingga akhirnya ketika umurnya sudah kelar, ketika sudah masuk ke keranda jenazah, sang pembawa acara berkata, "Ishhadu ala anna hadzal mayyit min ahli khair." Saksikanlah bahwa mayat laki-laki ini, ishhadu ala anna hadzal mayyit min ahli khair, mayyitati min ahli khair. Saksikan bahwa mayat perempuan ini adalah orang baik. Maka jamaah yang lain yang tahu sepak terjang kita, torehan-torehan tinta emas kita akan menjawab dengan tulus dari hati lubuk hati yang paling dalam tanpa paksaan. Khair, benar ini jenazah orang baik.
Ibu, karena hidup adalah cerita. Jangan sampai setelah kejadian kita, cerita kita akan jelek. Sebaik apapun kita dalam kehidupan ini, yang ada kita salah dulu. Begitulah Allah pesankan dalam surat Al-Fajr. Apa kata Allah? Fa'amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi akraman. Bersifat manusia kalau lagi enak dia ngebanggain diri, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau lagi bangkrut baik miskin merek, apa kata dia? Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Kalau lagi susah bangkrut baik merek, kata dia Rabbi ahana, Tuhanku sedang menyusahkan aku. Ibu, kita bener aja masih salah, apalagi kita salah. Bu, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yamhaqun. Orang-orang berdosa sama orang-orang beriman itu kerjaannya ngomongin, meledek. Minal ladzina amanu yang akun benci. Itu mau mana dia? Majelis taklim, sok lagu. Belum tentu apa majelis lagi pada ngobrol, ya Bu. Emang kenyataannya gitu ya Bu? Enggak, alhamdulillah di sini soalnya ada, di Solo. Bu kembali, ya Bu, di sini beberapa kali saya ngisi majelis tadi di Al-Muhajirin selalu jamaahnya khusyuk, ya Bu. Saya memang ngomel Bu, kalau ngisi majelis tadi jamaah pada ngomong deh, ngomongin di luar aja sama, ya Bu. Karena pahalanya gede banget. Man kharaja fi baitihi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ibu keluar dari rumah kita pengen nyari ilmu. Ya Bu, tadi ayat dibacain surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang punya dia beriman, yang punya ilmu derajat tinggi atas sama Allah, tinggi daripada orang yang punya ilmu. Bu, keluar dari rumah dia pengen belajar, pengen nyari ilmu, dijamin sama Rasulullah wa huwa fi sabilillah, dapat pahala jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kita pulang ke rumah masing-masing. Makanya dia dari satu saya datang. Kenapa ya? Lihatnya pengen dapat jihad fi sabilillah. Saya bukti Ibu, beberapa kali saya takziah kepada para ahli ilmu. Saya datang ke seorang ulama yang kerjaannya tiap hari berbanyak isi majelis tahlim, datang ke maulid Nabi, isi kegiatan tahlim, wafatnya senyum, mukanya cakep banget, bersinar. Bu, tanpa terasa dia tabarukan sekejap keningnya. Namanya Allah yang Al Fulani Hadi Jamhuri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Segera Makmur di Tarumanjaya. Sekejap keningnya Bu. Kerjaannya tiap hari ngajar ilmu, mengisi majelis taklim. Wafatnya melakukan husnul khatimah. Ada acara maulid datang, ada tahlilan dia pimpin. Ya Bu, kalau tahlil itu jelek, bid'ah, maulid bid'ah, Islam orang tidak, dia gagalnya husnul khatimah. Mana mungkin syarat-syarat yang dilewati ini bisa senyum? Gak mungkin Bu, gak bisa dipaksain. Senyumnya manis banget loh, manis. Ini ahli tahlil, ini ahli majelis taklim, ini ahli maulid, ini ahli Isra Mi'raj dan kegiatan lain yang katanya di zaman Nabi kagak ada. Siapa yang berdebat kalau mau begini dulu? Betul. Kenapa? Karena di daerah sekarang, di daerah saya itu banyak orang yang berkebetulan membid'ahkan tahlil. Lu kagak ngerti, diem aja. Yang kagak ngerti sebetulnya saya debat. Saya pernah debat sama orang yang gede sama tahlil, ujung-ujungnya karena saya dicium. Saya perlu apa kata dia? Katanya begini, katanya ibadah itu bukan pakai katanya, pakai dalil. Ya Bu. Sekarang kita ngaji duduk lama-lama dari sini cuma lihat Ubay, ada dalilnya Bu, ada bukunya dari Rasulullah. Cuman karena kita lihat di Al-Quran dalil tahlil kagak ada, dalil maulid kagak ada. Labelnya tahlil maulid, labelnya Isra Mi'raj, kan lihatnya dari ilmu. Betul. Lah di maulid ada yang ceramah, Isra Mi'raj ada yang ceramah, di tahlil ada yang ceramah, kan kita lihat dari
ilmu. Ini saya kasih tahu. Kalau ada yang buat begitu saya kasih tahu. Saya nggak menemukan dalam takbir. Namun lihat isi tahlil apa? Isi tahlil itu pertama, kita menyebut nama para waliullah, al-fatihah ilarum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad dan terus para sahabat menyebut nama para waliullah. Ada hadis Nabi mengatakan dzikrul auliya tanzilur rahmah. Nyebut nama para waliullah menyebabkan turun rahmat Allah, itu hadis sahih. Ya Bu ya. Nyebut nama waliullah menyebabkan turun rahmat. Kita kirim Fatihah. Habis itu menyebut mendoakan orang-orang Islam. Tsumma ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita doain. Ya Bu. Emang ada dalilnya. Kita baca dulu ketika sholat. At-tahiyyatu barakatuh shalawatu thayyibat bila assalamu alayka wa ala ibadillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita doain tiap sholat. Mau sholat wajib, sholat sunnah, pertama kita kasih penghormatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita doain kita assalamu alayka, salam penghormatan, keselamatan buat atas kita yang sholat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan buat hamba Allah yang soleh didoain. Ya Bu, ini katanya kagak benar. Isi tahlil yang pertama, Bu, kita baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Alif Lam Mim. Ya Bu, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah. Saya mau tanya, itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran bukan? Berarti nyalain Al-Quran. Sementara Allah yang menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Termasuk menghafal Al-Quran, yang bukan suka baca Al-Quran, dijaga sama Allah. Ini kita lagi rutin latih lidah kita supaya rajin baca Al-Quran. Saya mau nanya, Ibu berapa kali sehari baca Al-Quran? Berapa kali Ibu? Ayo berapa kali? Saya nggak percaya. Jangan-jangan bandingkan berapa kali Bapak buka handphone. Banyak yang mana buka handphone Al-Quran? Coba kalau datang ke majelis taklim, baca surat Ar-Rahman, baca Tabarok, kalau kagak Waqiah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Yang baca berapa orang yang hadir, Bu, kita dapat pahalanya. Dikali berapa huruf, misalkan di surah Waqiah. Ada berapa huruf? Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun, 6 huruf. Alif atau hamzah tulisannya alif, a, lam, hamzah, alif, lam, fa, alif. Itu dikali 10 pahalanya. Itu baru Ar-Rahman, alif, tulisannya alif atau hamzah, ha, mim, zai, ha. Itu ada 4 huruf. Ditambah huruf hamzah itu sendiri berarti 5 dikali 10. Terus lam, tulisannya lam, mim. Ada 2 huruf kali 10 sama huruf lam itu sendiri. Ar-Rahman ada 6 kali 10, berapa pahalanya? Bukan kata Ubay, man qara al-Qur'an, man qara harfan min kitabillah. Siapapun yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, dibalas sama Allah 1, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 dibalas sama Allah 10. Tuh, makanya pantas orang rajin baca Al-Quran, hidupnya tenang, hidupnya gampang, duit nyamperin. Ya Bu, bukan duit yang dia kejar, duit nyamperin dia. Mohon maaf, Bu Saudari mana orangnya? Mana? Maaf ya Bu ya, tadi untuk masalah isi tahu di Masjid Al-Madinah. Tuh di mobil udah ada pasang di banget, awisnya apaan? Saya udah nyampe di sekolah jam 7 Bu. Ada sekolah-sekolah yang tidak sudah masih muda satu, sudah kelas 6. Jam berdak masih kira di sana taklim. Saya lagi ngomong, telepon di Jawa Tengah itu sudah datang. Jam 2 jam 10 itu ujian kedua saya. Nah itulah kita ngisi taklim di sana.
ngisi lagi di sini. Abu kagak dapat penghasilan lagi. Ya Bu, coba. Gua kagak punya kebun, gua ngapain? Ya Bu, kalau punya toko kue yang pelit. Ya Bu, ini amplop belum disobek, yang bisa dikasih lagi. Terus selesai sudah dapat lagi di sekolah. Wah, bagaimana istri kerja sayang itu nih amplop ya Allah. Ya Bu ya, berkah kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ya Bu. Yang pertama isi tampil Al-Quran. Yang kedua kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jalannya surat juz 29. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyak kalian baca istighfar karena Allah Maha Pengampun. Habis itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalilnya man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Dia yang di akhir nafasnya, di akhir kata-katanya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin sama Nabi dakhala jannah, masuk surga. Emang gampang ucapin itu? Susah Bu, susah. Lihat Bu, saya lihat. Ini setekan, ini setekan. La ilaha illallah. Jelas Bu? Jelas. Saya ulang lagi. Ini setekan. Ya, enggak main, ini tekan beneran. La ilaha illallah. Jelas? Jelas. Tapi kenapa ketika orang mau mati susah banget ucapinnya? Ayo Bu, ikutin ya. La ilaha illallah. Bu, nanti sehatnya disebut tahlil. Oke. Begitu di akhir nafasnya mau keluar, la ilaha illallah, nggak bisa diucapin pada bibir kagak perlu bergerak. Bu, kan ibadahnya sir. Lihat mukanya Bu. Orang itu kalau matinya suul khatimah atau husnul khatimah, raut wajah nggak bisa ngomongin. Apakah wajah yang menakutkan atau wajah yang penuh dengan kegembiraan? Idza wudi'a fil janazah, kalau jenazah sudah masuk perbatan, wa ihtamala rijalu ala a'naqihim qurbatan, sudah dipikul di atas punggungnya, fa in kana salihatan, kalau yang jenazah itu adalah orang baik, qala dia berkata qadimuni, cepetan duluan anterin saya ke kubur saya. Cepetan duluan anterin. Kenapa? Allah udah kasih tahu bilang sakratul mautnya, ini rumah kamu, ini istana kamu, ini teman kamu nanti yang akan meninggal di alam kubur. Pantas mukanya senang, pantas mukanya ajar, bibirnya tersenyum manis. Fa in kana ghairu salihatin, kalau dia si jenazah bukan orang baik, kalau dia berkata ya wailaha aina tadhhabuna biha. Kalau bukan orang baik, bukan orang saleh, bukan ahli ibadah, bukan ahli majlis taklim, Bu, dia berkata ya wailaha, aduh celaka saya. Aina tadhhabuna biha, saya mau kemana? Bu, kenapa dipampangkan azab kubur? Dipampangkan syuja'ul aqrar, ular naga yang akan mencabik-cabik dia. Bu, ular naga yang akan melahap dia, mati enggak Bu? Itu yang akan didatangkan, takut bukan main. Jabat Bu, itu sudah dilihat, pantas matanya melotot, mukanya ketakutan, bidanya menjulur, enggak kuasa. Bu, yasma'u sawtuha kulla syai'in, itu suaranya didengar semuanya. Illa lisan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'idha, andaikan suara jeritan si mayat ahli maksiat itu Bu didengar sama kita manusia, kita yang pingsan, kata Nabi. Dengan suara bulan aja kita pingsan Bu. Ini suara orang jerit yang udah mati nangis Bu, jerit pingsan, kata Nabi. Ini kita masih hidup Bu, kita belum sakratul maut. Ayo latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita latihan supaya apa? Supaya nanti kita nggak perlu ditakdir. Kenapa Bu? Wa ma tadri nafsun ma taksibu dan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana kita akan mati, bulan di mana kita akan mati.
Iya, kalau mati di tengah keluarga ada yang mentalkinkan kita, membantu kita. Bagaimana kalau kita matinya tenggelam? Bagaimana kalau kita matinya meledak di tengah pesawat? Bagaimana kalau matinya di tengah jalan? Siapa yang mentalkin kita? Kita sendiri itu. Dari sekarang kita latihan. La ilaha illallah. Habis itu baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tunggu. Dalilnya surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah yang nyuruh kita baca salawat. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita dikasih kue, pulangnya bawa tentengan. Mana dalilnya? Buka surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Allah bersama kita masih hidup. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Banyaklah sedekah, infak dari apa yang Allah sudah berikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada satu di antara kalian kematian. Kita mati kagak bareng-bareng. Allah yang sudah sebut min qabli ayyatiya ahadakumul, ahad satu. Kita mati menghadap kepada Allah satu-satu. Begitu kita udah mati, udah ketemu yang namanya kubur, ketemu sama Israel dan akhir, kita meratap memohon kepada Allah. Apa kata si mayat? Andai dia bisa hidup lagi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, andai kau hidupkan saya sebentar saja dalam dunia ini, fa asaddaqa, saya akan rajin sedekah ya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, andai kau tunda, bahasa kita mengakhirkan, bahasa Al-Quran mengakhirkan, bahasa kita tunda. Akhartani ila ajalin qarib, kepada ajal waktu qarib sedikit. Maksudnya apa? Hidup saya sebentar aja ya Allah. Jadi orang yang udah mati ada yang bisa hidup lagi apa? Fa'as-sadaqah, saya hanya sedekah. Orang yang udah mati ada yang bisa hidup lagi, jadi dia fa'as-sadaqah, hanya sedekah, bukan haji, bukan umrah, bukan sholat, bukan taklim, bukan haji dan lain sebagainya, tapi fa'as-sadaqah, hanya sedekah. Yang udah mati kagak bisa sedekah, maka yang hidup bersedekah nyambung mengalirkan pahala atas nama yang sudah mati. Al-Fatihah dan khususan ila ruh al-marhum Ubay bin Fulan. Al-Fatihah. Ubay udah mati. Biasanya saya sedekah atas nama Ubay, bawahnya dimakan. Ini yang udah mati kagak bisa sedekah, maka yang hidup sedekah atas nama yang udah mati, dibawa pulang geseknya, dimakan sama istri, dimakan sama suami, dimakan sama anak, dipakai buat sholat, maka jenazah dapat aliran pahala. Paham Bu? Itu dalilnya. Dicari di Quran emang agak ada, cuma isi dari dalil biar paham Bu. Tuh, supaya kita apa? Dia berat-berat jelek-jelekin kita. Maka kita pun harus punya dalil. Itu, paham Bu? Karena sekarang, masya Allah, mereka udah kagak malu-malu, mereka udah kagak sembunyi-sembunyi. Ya Bu, itu saya jelasin sama salah satu di antara mereka, langsung cium tangan perut saya, habis itu saya bagi duit. Enak gak Bu? Bagi duit. Wah enak banget, dia nangis, makasih Ustaz, saya kagak tahu selama ini cuma katanya. Katanya kebanyakan salah, bener. Hidup itu punya dalil, makanya punya guru, cari guru yang bersanad. Bukan gurunya Google, gurunya YouTube. Sekarang orang pamrih anak titel ustaz, ustazah, kiai. Bu, tapi ustaznya cuma bisa mimpin tahlil, bisa adzan, bisa baca maulid Nabi. Yang namanya guru, ustaz itu artinya guru itu digugu. Ya Bu ya, digugu dan ditiru. Ya Bu. Maka cari guru yang benar-benar ilmunya bersanad, ilmunya kagak asal-asalan. Supaya apa? Ini yang kita tahu bisa diajari ke anak-anak kita. Supaya apa? Ilmunya manfaat. Ilmunya bersambung, sadar
aku, saya punya guru saya punya guru terus sampai kepada Rasulullah SAW. Saya nggak berani itu ngajarin begini, duduk di majelis taklim sebagai narasumber kalau tanpa ilmu. Paham Bu? Ini kita baca Al-Quran terjemahan. Ya Bu, boleh, tapi kan yang menerjemahkan otak orang lain. Dan kalau kita nggak ngerti perkataannya, berkalimat, maksudnya apa ini? Gitu Bu. Akhirnya apa? Kita terjemahnya sendiri. Yang ada itu seperti itu. Ada jamaah saya punya istri, dia dibaca ayat wabil walidaini ihsana, kepada orang tua hendaklah kau berbuat baik. Benar. Punya istri tinggalin pilih orang tuanya. Istrinya terlunta-lunta, Ustaz, ini bagaimana saya? Udah Bu, tinggalin aja udah, segituin. Kenapa? Itu suami ganteng gitu, memahami syariat ajaran agama, membabi buta. Punya istri ditinggalin dengan dasar wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua benar, tapi yang ini tanggung jawab istri lebih utama. Kenapa? Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan Allah kepada para suami, jaga diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Bu, ini pilih orang tuanya, istrinya, anaknya ditinggal persetan begitu aja, kagak dikasih nafkah, kagak dikasih perhatian. Yang terjadi di suami kagak tanggung jawab. Makanya ibu ditinggal sama suami di psikotabrik 3 bulan berturut-turut itu punya hak untuk gugat cerai. Paham Bu? Tuh ya. Ini gara-gara apa? Memahami agama, membabi buta, bukan dengan dasar pemahaman yang benar. Benar berbuat baik kepada orang tua kapan? Bu, saat kita belum berumah tangga. Begitu udah berumah tangga, maka surga ibu sang istri di bawah telapak kaki suami. Namun ingatkan suami, ya itu ibu lagi sakit, ayo kita jenguk. Saya lagi sibuk Bun, kapan saya punya waktu? Ya seperti waktu, ayo. Supaya apa? Nah, ayo punya rasa sayang kesana, jangan, ya. Bu, gara-gara istri yang taat kepada suami, dosa orang tua diampuni di zaman Rasulullah SAW. Ini namanya memahami dasar syariat ajaran agama berdasarkan sumber yang benar, pemahaman yang benar, jangan sampai membagi buta. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.